Apa iya kripto bisa bikin kita cepet kaya? Aku sih nggak tahu banyak tentang investasi, tapi aku pernah lihat orang terdekat aku sendiri kehilangan 11 jutanya dalam sekian detik hanya karena kripto. Dan pada saat itu aku jujur bertanya-tanya, kok ada ya orang yang berani investasikan hartanya yang belum seberapa untuk sesuatu yang dia sendiri belum paham betul. Buku The Millionaire Fastlane menjawab hal itu. Jadi di buku ini penulisnya menceritakan tentang bagaimana pengalaman hidupnya dalam mencapai kekayaan di usia muda. Nggak akan nyuruh kita untuk kripto, investasi, reksadana, dan lain-lainnya. Tapi dia ngejelasin tentang 3 jalur untuk menjadi kaya. Yang pertama ada jalur trotoar, di mana orang-orang yang ada di sini biasanya adalah orang-orang yang gajinya cuma numpang lewat, dipakai untuk memenuhi gengsinya. Sementara yang kedua ada jalur lama atau jalur lambat, di mana dibangun melalui stigma turun-temurun, mulai dari kita harus sekolah dan kuliah yang rajin, supaya dapat pekerjaan di perusahaan yang bagus, terus pensiun di umur 60 atau 65 tahunan. Lalu yang ketiga ini adalah jalur tercepat, bisa financial freedom lebih cepat, sekaligus nggak kegocek sama yang namanya gengsi. Dari apa yang aku pelajari di buku ini, caranya adalah mulai menyusun nilai dan juga sistem kita sendiri. Sederhananya adalah memulai usaha. Dan di jalur kaya tercepat bukan berarti seseorang nggak bisa gagal. Karena yang namanya usaha nggak bisa tiba-tiba dalam 1-2 bulan berhasil. Tapi di usia muda, semakin cepat kita memulai, semakin cepat kita gagal, semakin cepat kita belajar. Kekayaan diibaratkan dengan makanan, mana tidak akan ada hidangan lezat kalau sang koki tidak memproses makanan tersebut dengan baik. Makanan yang lezat diibaratkan dengan keberhasilan kita, mana keberhasilan ini adalah suatu peristiwa atau event. Sementara kekayaan itu sendiri adalah kesempatan kita untuk berproses. Dan di waktu yang kita punya sekarang, nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang besar. So, buat kamu yang suka topik tentang bisnis atau finansial, buku yang satu ini wajib banget untuk jadi your next reading list.